Salam fisika. Pada pembahasan berikutnya, pada bagian kedua ini, kita akan lebih konsentrasi lagi, lebih fokus lagi belajar dinamika rotasi, terutama terkait gerak rotasi atau dinamika rotasi ini kita kaitkan dengan hukum Newton. Kita kenal semua, hukum Newton adalah hukum-hukum yang membicarakan bagaimana konsep gaya yang berakibat pada benda-benda yang bergerak. Nah, maka sekarang kita akan lihat bagaimana hukum Newton itu akan kita terapkan. Nah, berdasarkan konsep yang sudah kita pelajari bahwa hukum Newton dapat diterapkan pada dinamika rotasi, yaitu dinamika rotasi adalah benda yang bergerak karena gaya, tetapi gaya itu adalah gaya yang bekerja pada suatu poros, terhadap poros tertentu mendapatkan satu torsi. Nah, pada saat benda itu sudah sedang bergerak rotasi, maka sistem benda itu sebenarnya sedang bergerak melingkar. Kumpulan partikel-partikel itu kemudian kita kenal dengan nama momen inersia yang sudah kita pelajari pada pokok bahasan sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana hukum Newton yang pernah kita pelajari ketika gaya bekerja pada suatu benda. Misalnya disediakan gaya kerja pada suatu balok, gaya menarik balok arah ke kanan. Kira-kira apa yang terjadi dengan balok itu? Ya, betul, balok pasti akan bergerak. Nah, dan bergeraknya sangat khas, yaitu bergerak lurus. Sekarang kasus yang kedua, bagaimana jika disediakan suatu tongkat, kemudian pada ujung salah satunya sebagai poros yang bergerak bebas, jadi poros, kemudian ujung yang lain ditarik dengan gaya horizontal. Jadi prinsipnya sama, gaya ini selalu tegak lurus terhadap posisi benda, arahnya selalu tetap terhadap posisi benda. Maka yang terjadi adalah sebagai berikut. Nah, ternyata yang terjadi adalah tongkat bukan bergerak lurus seperti balok, tapi tongkat ternyata dia melakukan gerak rotasi. Dari kondisi tadi tegak, kemudian dia ditarik sehingga tongkat itu bergerak seturut dengan arah putaran jarum jam. Nah, sekarang kita lihat bagaimana keterkaitannya hukum Newton pada gerak rotasi tadi, yaitu pada sebuah tongkat yang kemudian kita tarik kanan, dia akan berputar, ya, melawan putaran searah dengan putaran jarum jam yang tadi sudah kita simulasikan. Rumusan hukum kedua Newton terkait dalam gerak rotasi itu sebagai berikut. Sebelumnya kita gunakan hukum kedua Newton benda bergerak lurus, yaitu apa? Ya, sigma F sama dengan M kalikan A. Sigma F adalah resultan gaya dan M adalah massa benda, A adalah percepatan benda. Kalau kemudian ini kita turunkan, maka nilai percepatan A adalah percepatan gerak lurus. Bisa kita konversikan menjadi hubungan alfa kali R. Alfa adalah percepatan sudut atau percepatan anguler. Sehingga kita dapatkan hubungan bahwa kita dapatkan M kalikan R sama dengan alfa. Sedangkan F sendiri, kalau kita sudah membicarakan hubungan tentang gerak melingkar, maka rumusan F bisa kita hubungkan dengan yang namanya F kalikan R sisi kiri, sisi kanan juga kita kalikan dengan R. Bilangan yang kiri kalikan dengan R, yang kanan juga kalikan dengan R, maka ini tidak mengubah nilai persamaan, hanya bentuknya saja menjadi berubah. Sehingga kita dapatkan di sebelah kanan ada MR kuadrat, yang sebelah kiri ada F kalikan R. Nah, dari sini Anda pasti ingat apakah F kalikan R itu dan apakah MR kuadrat. Iya, F kalikan R adalah torsi dan MR kuadrat adalah inersia. Maka sekarang kita telah dapatkan
bagaimana bahwa torsi yang kita terapkan dari hukum kedua Newton dapat menjelaskan bahwa torsi menyebabkan sistem benda bergerak rotasi. Sehingga nanti hukum kedua Newton pada benda gerak rotasi kita gunakan persamaan berikut ini. Ya, semoga sampai di sini Anda sudah bisa mengikuti bagaimana perubahan hukum kedua Newton dari benda bergerak lurus menjadi hubungan hukum kedua Newton untuk benda yang sedang bergerak berotasi. Ini menggunakan kaitan torsi dan momen inersia. Nah, sekarang kita ambil contohnya. Contoh. Sebuah gangsing berbentuk silinder padat berjari-jari 0,05 meter. Massa gangsing adalah 0,2 kg dan ditarik dengan gaya 20 Newton pada tepinya menggunakan tali. Tentukan momen inersia gangsing, besar torsi pada gangsing, dan besar percepatan sudut. Jadi gangsing ini supaya dia bisa berputar, maka kita lilitkan sebuah tali di tepinya. Kemudian tali itu kita tarik sekuat-kuatnya dengan menggunakan gaya tentunya. Maka gangsing dapat berputar, ya, berotasi seperti itu. Maka kita tentukan bagaimana konsepnya. Momen inersia gangsing kita anggap gangsing sebagai silinder padat. Maka kita gunakan momen inersia adalah I sama dengan setengah mr kuadrat. Data-data dari soal kita masukkan, kita dapatkan inersianya adalah 10⁻³ kg per meter persegi. Sekarang kita akan menghitung bagaimana besar torsi pada gangsing itu. Karena tali itu melilit pada bagian tepi gangsing, maka gaya yang bekerja pada tepi gangsing adalah gaya yang tegak lurus terhadap jari-jari. Sehingga kita gunakan torsinya adalah L kalikan F sin theta. Karena sin theta sudutnya 90 derajat, maka di sini tidak dimasukkan karena nilainya sama dengan 1. Sehingga tinggal kita dapatkan 0,1 adalah jari-jarinya dan 20 adalah gayanya. Maka untuk memutar gangsing diperlukan sebesar torsi 2 Newton meter. Nah, maka percepatan dari gangsing itu adalah, ya, percepatannya adalah dari nilai torsi sama dengan I kalikan alfa, maka torsinya kita masukkan ke sini, nilainya 2, dan alfanya adalah 10⁻³ nilai A ini, nilai I nya kita substitusikan, maka kita mendapatkan nilai alfa. Alfanya sama dengan 2 dibagi 10⁻³ atau hasilnya adalah 2000 radian per sekon. Maka Anda bisa menghitung ini alfanya berapa, ya. Ini alfanya bisa kita hitung di sini alfanya, ya. Jadi alfa itu sama dengan 2 dibagi dengan 10⁻⁻³, maka mendapatkan hasil alfanya adalah 2000. Nah, satuannya rad per sekon kuadrat. Jadi itulah nilai dari alfa. Maka besar dari torsinya kita dapatkan, nilai inersianya kita dapatkan. Inersia dan torsi ini bisa kita gunakan untuk menentukan besar percepatan sudut putar gangsing itu. Contoh berikutnya. Sebuah tongkat besi bermassa 10 kg sebagai portal, ya, sehingga ini akan dibuat mainan oleh seorang anak itu. Bukan anak di sini, ya, dia akan diceritakan di sini ada 2 orang anak bermain mendorong portal dari sisi berlawanan. Jadi ada yang mendorong dari sisi depan dan dari belakang dengan besar gaya masing-masing 2 Newton ke utara, yang salah satunya, yang lainnya adalah 10 Newton ke arah selatan. Maka dampaknya nanti pintu portalnya itu akan bergerak ke arah mana, berapakah inersianya, dan juga ke arah mana pintu portal itu akan berputar. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ini kita lihatnya dari atas. Jadi ini portalnya itu, kemudian di sini engselnya, ada anak yang mendorong ke arah utara, ada anak yang mendorong ke arah
selatan atau sebaliknya. Maka kita tinggal menentukan berapakah momen inersianya dari tongkat itu. Maka tongkat ini kita anggap sebagai tongkat yang berputar pada salah satu ujungnya. Inersianya adalah sepertiga ml kuadrat. Dengan melihat masanya tadi ada 10 kg dan panjangnya adalah 6 meter dari ujung kiri sampai ke ujung kanan, maka kita mendapatkan inersia dari portal atau besi pembuatnya itu adalah sebesar 120 kg persegi. Nah, bagaimana dengan torsinya? Dalam hal ini ada dua buah gaya yang bekerja pada lengan gaya yang berbeda. Maka kita harus menentukan resultan torsinya menggunakan hukum kedua Newton. Karena ada dua buah torsi, maka ada torsi A dan torsi B. Arahnya berlawanan, maka kita bisa menggunakan torsi A yang melawan putaran jarum jam sebagai torsi positif, torsi B yang searah putaran jarum jam sebagai torsi negatif. Sehingga tinggal kita selesaikan besar torsi dan gaya beserta lengan gayanya. Maka besarnya dari percepatan putaran portal berrotasi atau bergerak ya, adalah negatif 1/8 radian per sekon kuadrat. Nilai ini mewakili arah negatif. Siapakah yang negatif? Torsi B. Berarti dari portal itu nanti dia akan terbuka searah dengan arah dorongan anak B itu. Jadi beginilah bagaimana kita menentukan hukum kedua Newton bekerja pada suatu benda homogen. Tanda negatif artinya sama dengan arah torsi B, yaitu yang ke arah selatan. Contoh yang lain, nah, ini permainan spinner yang biasanya Anda pakai ya, spinner. Sebuah mainan spinner dianggap sebagai batang homogen. Jadi kita anggap ini adalah batang homogen. Panjangnya adalah 0,1 meter atau 10 cm dengan massa 120 gram berputar di sumbu pusatnya. Jadi kalau Anda bermain spinner, maka dia akan berputar dengan kecepatan sudut putar adalah 500 radian per sekon, inersia per sekonnya. Maka tentukan momen inersia spinner, besar torsi dan besar gaya pemutarnya berapa. Maka kita tentukan momen inersianya dianggap sebagai batang homogen, berarti batang yang diputar pada pusatnya. Kalau Anda melihat di tabel, maka nilai inersianya adalah 1/12 ml kuadrat. Nah, Anda hitung, kita dapatkan inersianya 10 pangkat min 3. Maka inersianya bisa kita gunakan menentukan besar torsi. Besar torsinya adalah sigma torsi adalah I kalikan alfa, sehingga besar torsinya adalah 10 pangkat min 3 kali 500, dapatkan 0,5 Nm. Nah, torsi inilah yang menyebabkan spinner berputar. Nah, sekarang torsi ini dihasilkan oleh berapa nilai gayanya? Maka besar gayanya kita hitung menggunakan hubungan torsi. Torsi sama dengan R kalikan nilai F-nya. Torsi sudah kita hitung 0,5, jari-jari spinnernya 0,1, maka besar gaya pemutarnya adalah 5 Newton. Nah, analogi hukum kedua Newton ini ya sebenarnya kurang lebih akan seperti ini anak-anak. Sebelumnya kita hanya mengenal hukum kedua Newton itu untuk benda yang bergerak translasi, yaitu bahwa sigma F sama dengan M kalikan A, atau A nya ada sigma F dibagi M. Kurang lebih seperti ini kejadiannya. Balok bermassa M ditarik dengan besar gaya A, maka menyebabkan sistem itu akan bergerak dengan percepatan A sama dengan sigma F dibagi dengan M. Ini terjadi untuk benda yang bergerak lurus. Bagaimana analoginya ketika kita bawa untuk benda yang bergerak rotasi? Maka bergerak rotasi menggunakan sigma torsi sama dengan I kalikan alfa. Kalau besaran-besaran ini kemudian kita kembalikan ke besaran linier, maka kita dapatkan bahwa nilai A nya sama dengan sigma F dibagi dengan K kalikan M ya. Apa nilai K nya? Nilai K nya itu adalah
nilai untuk menentukan konstanta pada benda-benda yang bisa berotasi. Yang bisa berotasi itu misalnya seperti bola, maka nilai bola itu ada yang 2/5 mr kuadrat, ada yang 2/3 mr kuadrat. Nah, angka 2/5 dan 2/3 itulah yang kemudian di sini kita sebut sebagai nilai dari K. Cincin, nah, cincin itu atau silinder, nah, itu nilainya adalah setengah. Kalau cincin nilainya adalah 1, karena cincin adalah nilai inersianya hanya mr kuadrat, berarti ada angka 1 di depannya. Kalau silinder padat setengah mr kuadrat, maka nilai K nya adalah setengah. Sehingga kalau benda bergerak rotasi, tinggal kita gunakan nilai A sama dengan sigma F dibagi dengan K kalikan massa benda yang berrotasi. Sehingga perbedaannya hanya pada pemakaian konstanta ini. Nah, ini ya, bendanya kalau kita tarik dia bergerak rotasi, maka percepatan linear tepinya adalah sigma F dibagi dengan K per M. Sigma F nya adalah F itu sendiri. Kalau ini silinder pejal, K nya adalah setengah. Kemudian M adalah massa dari silinder pejal itu. Nah, sekarang bagaimana kalau kejadiannya ada balok, kita tarik dengan gaya F, baloknya terhubung dengan silinder, silindernya menjadi berputar. Berarti di sini ada benda yang berrotasi, ada benda yang bergerak translasi atau bergerak lurus. Maka sekarang kita bagaimana untuk menggabungkan sistem itu? Kita lihat penjelasannya. Besar percepatan yang disebabkan oleh gaya yang bekerja pada benda dan memastikan benda-benda melakukan gerak translasi dan rotasi yang secara bersama-sama, kita gunakan bentuk persamaan secara umum seperti ini, bahwa sigma F sistem sama dengan dibagi dengan sigma M sistem adalah sigma F dibagi dengan sigma M plus sigma K kalikan M. Yang atas adalah gaya yang menyebabkan sistem bergerak, entah sistem benda bergerak lurus, entah bergerak melingkar, ya. Sedangkan M sistem adalah resultan dari massa-massa benda yang bergerak. Kalau ada benda yang bergerak lurus, ya kita masukkan yang sigma M saja. Kalau ada benda yang hanya bergerak rotasi, ya dimasukkan yang sigma KM saja. Tapi kalau ada benda yang rotasi dan bergerak translasi, masukkan dua-duanya. Misalnya kasusnya sebagai berikut. Sebuah balok bermassa 3 kg ditarik dengan gaya 10 Newton. Tali balok terikat dengan silinder padat, jari-jari silinder 50 cm dan bermassa 4 kg. Tentukan percepatan baloknya, besar gaya tegangan tali, dan percepatan silinder berputar. Gambarnya seperti ini. Nah, ini peristiwanya. Balok ditarik, silinder ikut berputar. Berarti di sini ada berapa macam gerak? Ya, ada 2. Baloknya bergerak lurus, silindernya bergerak rotasi. Siapa yang menyebabkan kedua benda ini bisa bergerak? Gaya yang berwarna merah ini, yaitu yang nilainya 10 Newton. Maka gaya 10 Newton inilah yang dipakai untuk menggerakkan sistem benda balok dan sistem benda untuk gerak. Nah, maka kalau kita lihat balok bergerak ke kanan, ingat arah ke kanan sebagai arah positif, kemudian F ke kanan, maka F ini bertanda positif, dan torsinya berputar searah dengan tanda positif, maka tanda positifnya adalah yang searah jarum jam. Jadi sekarang torsi positif tidak lagi menggunakan acuan yang sebelumnya, tapi sudah menggunakan acuan arah gerak benda. Jadi benda-benda yang bergerak itu selalu kita gunakan sebagai arah yang positif. Nah, kita masukkan sistem persamaannya. Ada gayanya adalah F, bendanya ada 2. Untuk yang bergerak lurus hanya menggunakan besaran M, yang bergerak melingkar menggunakan K kali M. Karena tadi silinder, K nya adalah setengah, maka 10 dibagi dengan massa baloknya 3 ditambah setengah kalikan dengan 4 massa silindernya, maka kita dapatkan percepatan sistemnya adalah 2 meter per sekon kuadrat. Nah, sekarang bagaimana menentukan
gaya tegangan talinya. Kita lihat, kita menggunakan cara satu, yaitu cara dengan mengamati objeknya balok. Baloknya bergerak ke kanan, ada tali yang terhubung ke silinder tadi. Ke kanan bertanda positif, berarti F-nya positif, T-nya negatif. Nah, kita gunakan rumus khusus untuk benda yang bergerak translasi, yaitu sigma F sistem dibagi dengan M. Ingat, M-nya tidak menggunakan tetapan K karena ini gerak translasi, maka gunakan persamaan hukum Newton yang biasa. Kita dapatkan T-nya 4 Newton. Nah, sekarang kita pakai cara kedua, yaitu cara kalau kita menggunakan dinamika rotasi. Kita gunakan saja persamaan dinamika rotasi, tapi karena silindernya bergerak melingkar, maka M sistemnya kita masukkan nilai konstanta K kalikan M. Ini tegangan tali yang menarik yang terhubung dengan balok. Percepatannya tadi adalah 2, maka di sini hanya ada gaya T saja, maka F-nya kita ganti dengan T. Dapatkan tegangan talinya 4 Newton. Hitungan cara 2 dan cara 1 hasilnya sama. Kalau ingin menentukan percepatan sudut putar, kita gunakan hubungan percepatan linear sama dengan jari-jari kali percepatan sudut. Kita dapatkan percepatan sudutnya adalah 40 radian per sekon kuadrat. Percepatannya adalah 40 radian per sekon kuadrat. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Bagaimana kita menerapkan hukum kedua Newton pada gerak rotasi. Sebuah katrol terbuat dari keping silinder padat, massa katrolnya 2 kg, katrol diberi beban balok 6 kg dan 3 kg. Ya, percepatan baloknya berapa? Gaya tegangan tali pada setiap baloknya berapa? Ingat, yang M1 yang 6 kg yang lebih besar M1-nya. Maka gambarnya seperti ini. Nah, maka karena M1 itu yang lebih besar, maka M1 bergerak ke bawah, M2 nya bergerak ke atas, maka akan ada kejadian sebagai berikut. Katrolnya berputar, ulangi, katrolnya berputar. Nah, berarti di sini ada 3 benda bergerak, M1 bergerak ke bawah, M2 bergerak naik, sedangkan katrolnya berputar. Bagaimana percepatannya? Kita tentukan. Berarti M2 ke atas bertanda positif, M1 turun ke bawah juga bertanda positif karena kita ikuti arah gerak benda. Katrolnya melawan putaran jarum jam bertanda positif. Nah, maka sekarang kita bisa menentukan diagram gaya untuk balok. Balok 1, W1 ke bawah, ada T1 ke atas. Sedangkan pada balok 2 ada W2 ke bawah dan T2 ke atas. Ingat, balok yang ini bergerak ke bawah, balok yang kanan bergerak ke atas. Kita terapkan persamaan pada gerak rotasi. Sigma F sistem sama dengan M sistem. Siapakah yang menyebabkan benda-benda di sini bisa bergerak? Iya, karena ada selisih gaya tarik gravitasi M1 dan M2. Kalau ini massanya sama, maka tidak bergerak. Karena berbeda, terjadilah gerakan itu. Nah, gerakan itulah yang kemudian kita ambil sebagai resultan gayanya adalah W1 min W2. Berapa benda yang bergerak? Ada 3, M1, M2 dan katrol. Maka kita masukkan di sini ketiga benda itu. Kita dapatkan dari hitungan 60 Newton adalah W1, 30 Newton adalah W2, maka mendapatkan percepatannya adalah 3 meter per sekon kuadrat. Sekarang kita lihat bagaimana dinamika untuk gerak lurusnya untuk menentukan T1 dan T2. Terapkan saja hukum kedua Newton, tetapi yang kita ambil adalah peristiwa pada gerak lurusnya. Saya ambil contoh misalnya untuk benda 1. Benda 1 ini bergerak ke bawah, maka W1 bertanda positif, T1 bertanda negatif. Yang bergerak adalah M1, maka kita masukkan hanya 1 M saja. Kita dapatkan
tegangan talinya adalah sebesar 42 Newton. Sebenarnya nanti persamaan ini pun bisa Anda terapkan untuk menggunakan M2. Cuma kalau menggunakan M2, ingat M2 bergerak ke atas, maka yang positif adalah nilai T2 nya positif, W2 nya negatif ketika Anda substitusikan. Terkait dengan hukum Newton, maka kita juga akan mengkaitkannya dengan energi kinetik. Masih ingat bukan dengan energi kinetik? Yaitu energi yang dimiliki oleh benda yang sedang bergerak. Kalau misalnya kita punya balok bermassa M, kemudian ini bergerak dengan kecepatan V, maka besar kinetiknya adalah, misalkan dia dari diam bermassa M bergerak dengan kecepatan V. Pada saat benda itu bergerak, maka dia punya energi kinetik. Bagaimana rumusnya? Masih ingat? Ya, EK sama dengan setengah mv kuadrat. Ini persamaan untuk partikel bergerak lurus. Kalau sekarang ada bola, bolanya bergerak seperti ini, namanya berotasi. Maka ini pun juga punya energi kinetik, tapi berbeda dengan ketika balok yang bergerak lurus tadi. Kalau bola ini berotasi, maka energi kinetiknya ya kita gunakan persamaan EK rotasi, yaitu EK sama setengah I omega kuadrat. I adalah inersia dari bola. Kalau ini bola itu bola berongga, maka dia menggunakan nilai I yang nilainya 2/5, 2/5 atau 2/3 ya. Nanti bisa dilihat di tabel. Karena bagaimana untuk kasus yang kedua ini? Ada bola bergerak seperti tampilan gambar. Bola ini selain dia itu bergerak lurus, bola ini juga sedang bergerak rotasi. Bagaimana menentukan energi kinetiknya? Karena bola ini memiliki dua jenis gerak, maka kita pun tinggal menggunakan persamaan EK translasi dan EK rotasi, kita gabungkan menjadi satu. Maka kita dapatkan nilai EK-nya adalah setengah mv kuadrat dihasilkan dari benda bergerak lurus, dan setengah I omega kuadrat dihasilkan ketika dia bergerak rotasi. Dengan kata lain, sistem benda ini dikatakan energi kinetik menggelinding. Ya, energi kinetik menggelinding, yaitu EK translasi ditambah dengan EK rotasi. Contohnya misalkan seperti ini. Ada sebuah bola pada bidang miring, kemudian kita lepaskan, maka bola itu akan menggelinding. Tanyakan berapa kecepatannya sampai dasar miring. Kita gunakan konsep hukum kekekalan energi mekanik, yaitu nilai EP sama dengan nilai EK. EP nya ini menggunakan persamaan MGH. EK nya, karena tadi EK nya itu bergeraknya itu menggelinding, maka kita gunakan EK nya kita buat gabung ya. Kemudian kita masukkan bentuk persamaannya. Nilai I nya kita gunakan persamaan K MR kuadrat. Karena ini misalnya adalah silinder, maka nilai K nya kita masukkan setengah, seandainya silinder. Kalau ini bola ya, maka kita masukkan 2/5 atau 2/3. Kalau ini kemudian cincin, ya kita masukkan nilai K nya sama dengan 1. Karena bentuknya bisa macam-macam, maka cukup saya tuliskan nilainya adalah sebagai nilai K saja, tergantung bentuk bendanya. Maka kita dapatkan bentuk sederhananya adalah nilai V nya sama dengan akar dari 2GH 2GH per 1 ditambah dengan K. Jadi nilai kecepatannya V sama dengan akar dari 2GH ditambah 1 plus K. Artinya apa? Nilai kecepatan di sini tidak dipengaruhi massa benda. Entah massanya besar, massanya kecil, tidak punya pengaruh terhadap kecepatan. Tapi kecepatan yang dipengaruhi oleh ketinggian posisi dan nilai K. Nilai K itu apa? Bentuk dari bendanya. Jadi kalau bendanya itu silinder, bola, itu nanti kecepatannya akan berbeda meskipun digelindingkan dari ketinggian yang sama, karena nilai K nya kan berbeda-beda tadi.
bisa dilihat di tabel. Nah, ini ada contoh bagaimana gabungan dari benda-benda itu. Misalnya kita akan menggindingkan, nah sini kita gindingkan misalkan, nah ini clear ya, bola padat dengan silinder, maka silindernya yang lebih cepat. Sekarang kita ambil misalkan benda yang lain ya. Nah, ini misalkan gulungan benang dengan silinder, manakah yang lebih cepat? Kita lihat. Nah, gulungan benang lebih cepat dibandingkan bola berwarna biru. Bagaimana kalau kita ambil bola dengan silinder berlubang atau pipa, mana lebih cepat? Wah, ternyata bolanya yang lebih cepat. Ya, sehingga benda-benda itu ternyata mempengaruhi dari kecepatannya, meskipun masanya tidak berpengaruh. Jadi bentuk bendanya yang mempengaruhinya. Karena terkait dengan gerak, maka besaran yang lain adalah momentum. Ya, kapan benda punya momentum? Saat benda memiliki kecepatan. Bagaimana nilai momentumnya selama benda bergerak? Atau bagaimana jika kecepatan benda itu berkurang? Nah, maka momentumnya akan berkurang. Nah, di sini akan ditunjukkan bagaimana pengaruh momentum sudut pada benda yang sedang bergerak. Ini adalah seseorang yang sedang duduk sambil memegang dua palu di kanan kiri, dan dia terlentangkan ya, kemudian dia berputar. Nah, ketika terlentang putarannya pelan, kemudian dia akan mensilangkan tangannya, putarannya lebih kencang, dia akan buka lagi, pelan lagi, sehingga di sini akan tampak sekali bentuk benda itu mempengaruhi kecepatan putarnya ya. Jadi ketika badannya relatif ya dalam kondisi merapat, maka putaran badannya kencang. Ketika badannya itu membuka lebar, maka kecepatannya berkurang. Itulah momentum yang terjadi pada benda bergerak melingkar atau rotasi, dikenal dengan nama momentum sudut. Dengan bentuk persamaannya, momentum awal sama dengan momentum akhir, atau I omega sama dengan I aksen omega aksen. I adalah momen inersia, omega adalah kecepatan sudut. Ya, saya kira demikian anak-anak untuk penjelasan materinya, bagaimana kita bisa menyelesaikan hubungan dinamika rotasi dari konsep torsi hingga penutupnya tentang hukum kekekalan momentum sudut. Baik semuanya, sampai di sini. Salam fisika.